Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Fasri Haryani, NIM 12210183051 dari kelas Tibin 5A. Saya akan mempresentasikan hasil rancangan bahan ajar saya. Judul dari rancangan pengembangan bahan ajar ini saya beri nama Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Eksplanasi Bermuatan Kearifan Lokal Nusantara. Untuk keunggulan bahan ajar yang akan saya kembangkan ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan konsep dasar teks eksplanasi tersebut, kita dapat menyisipkan kearifan lokal Nusantara dalam bahan ajar yang akan kita kembangkan nanti. Dengan memberikan muatan kearifan lokal Nusantara dalam bahan ajar, siswa akan memperoleh keuntungan yang lebih dari sekedar menulis teks eksplanasi. Keuntungannya yaitu bahan ajar ini dapat menambah pengetahuan mereka, baik itu pengetahuan tentang teks eksplanasi maupun tentang kearifan lokal Nusantara. Untuk bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu bahan ajar berupa buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan dan buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam bahan ajar tentunya memuat materi-materi tentang pelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan yang akan kita pelajari di sini yaitu teks eksplanasi. Untuk pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Misalnya, jika kita ingin menulis teks eksplanasi yang bertema fenomena alam, contohnya banjir, atau fenomena-fenomena lain. Sosial pun juga bisa, seperti cara untuk melestarikan budaya kita, seperti budaya tarian ataupun budaya-budaya lain yang khas dari Indonesia khususnya. Sedangkan untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pernyataan mengenai topik yang akan dibahas atau dijelaskan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya suatu fenomena alam maupun sosial secara runtut dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk ciri kebahasaan dari teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh banjir, tsunami, gempa bumi. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Biasanya dengan menggunakan istilah ilmiah, siswa akan lebih tertarik untuk mencari atau menggali informasi lebih dalam dari topik yang akan dibahas. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional.
atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh, kata sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Untuk ciri yang terakhir, yaitu teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Untuk indikator dalam bahan ajar teks eksplanasi ini, yang pertama, siswa mampu menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur. Yang kedua, siswa mampu menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan keruntutan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa mampu menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan pilihan kata dan keefektifan kalimat. Untuk kegiatan pembelajarannya, siswa diminta untuk merencanakan penyusunan penulisan teks eksplanasi. Tentunya, sebelumnya mereka telah mendapatkan materi-materi tentang unsur-unsur, pengertian, struktur, dan juga ciri kebahasaan. Mengamati lingkungan serta perkembangan zaman agar mereka dapat menentukan teks eksplanasi apa yang akan mereka tulis. Kemudian selanjutnya, siswa diminta untuk berlatih menulis teks eksplanasi dengan mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu. Latih dan mendapatkan nilai yang baik, siswa diminta untuk menulis teks eksplanasi. Setelah menulis, pastinya perlu adanya penyuntingan. Maka siswa diminta untuk menyunting teks eksplanasi yang telah mereka buat. Dan yang terakhir, yaitu melakukan penilaian sejawat. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian.